memberitahu bahwa hujan akan turun. Kasih kata. Namaku Wah Kakak. Aku termasuk binatang amfibi. Tahukah kamu apa itu amfibi? Ya, betul. Amfibi adalah binatang yang dapat hidup di darat dan di air. Aku punya keistimewaan. Aku punya keistimewaan yang mengagumkan. Selain bernafas dengan paru-paru, kami dapat bernafas dengan kulit. Kulit kami menyerap air. Kami tidak perlu minum untuk bertahan hidup. Subhanallah. Bentuk tubuh kami lucu ya. Lihat kaki depan kami, begitu pendek. Lihat kaki depan kami. Berbentuk pendek. Tetapi kaki belakang kami begitu panjang. Depannya pendek, belakangnya panjang. Kaki depan kami berfungsi untuk menyangga ketika kami duduk. Kaki belakang kami, yang panjang ini, yang kuat itu berfungsi untuk melompat. Kami melompat ulung loh. Caranya kan? Sebagai binatang yang hidup di air, kami dapat berenang. Kaki-kaki kami memiliki selaput yang memudahkan kami untuk berenang. Ini kalau orang berenang menggunakan alat bantu yang diangkat, namanya kaki katak. Nah, tapi kalau katak kakinya memang kaki punya katak, dia punya selaput yang memudahkan untuk apa? Kami dapat ditempatkan di seluruh dunia selain di Antartika. Kebanyakan kami ditemukan di daerah yang beriklim panas. Kami juga dapat ditemukan di daerah dengan seperti kolam atau sungai. Ya, di kolam atau sungai.
dan tidur. Begitu pula di tempat yang begitu dingin, kami akan masuk ke liang atau mengubur diri dalam lumpur. Tidur ya. Kami tidur panjang. Kami tidur panjang dan seperti mati. Iya. Tahukah kamu apa istilah tidur ini? Ya, betul. Istilahnya adalah hibernasi. Setelah bertelur, katak akan menaruh telurnya di tempat yang aman sampai menetas. Ada yang menyembunyikannya di dalam rumput air ataupun di daun di tepi air. Bahkan ada katak yang menggendong telur, yang telurnya digendong di rumput air. Nih, di bawah air, menggendong telur-telurnya atau menaruhnya dalam mulut. Ada yang digendong, ada yang menaruh sampai menetas. Seru ya? Lanjut. Nih, apa sekarang belajar? Begitu telur katak menetas, mereka akan langsung masuk ke dalam air. Setelah menetas, masuk ke dalam air dan berenang. Berenang ke sana, kemari, berenang-berenang. Dia sangat bahagia. Ini telurnya seperti itu. Anak katak akan menetas setelah beberapa hari. Anak katak yang baru menetas disebut kecebong. Pinter Mas Radit. Anak katak yang baru menetas namanya kecebong. Nih, kecil-kecil ya. Anak katak yang baru menetas namanya kecebong. Wah, benarkah mereka anak katak? Bentuk mereka berbeda dengan bangsa katak. Ya, tubuh mereka begitu mirip ikan. Tadi siapa yang bilang mirip ikan? Ya, karena Mbak Desi mirip ikan. Mereka memiliki apa di belakang? Ekor. Dan kepalanya sedikit agak lebih besar. Matanya agak menonjol. Dan mereka tidak memiliki kaki. Gitu. Nah, yang lebih ajaib Allah menciptakan katak itu ya. Mereka mempunyai insan yang berada di luar tubuhnya untuk bernafas. Tahukah kalian apa itu insan? Sudah pernah dengar belum? Sudah. Ya, insan adalah alat bernafas bangsa ikan. Ikan itu kalau di air bernafasnya dengan insan. Kalau dia di darat, apakah dia bisa hidup? Tidak. Tetapi katak, apakah dia di darat bisa hidup? Bisa, karena dia mempunyai paru-paru. Subhanallah ya. Iya. Subhanallah ya, Allah menggunakan katak ya. Lanjut. Katak dewasa nih memakan serangga binatang kecil seperti laba-laba. Katak menangkap mangsanya dengan lidah. Lidahnya memanjang seperti ini. Nyamuk juga. Lidahnya memanjang, langsung nempel. Nih, bila ada mangsa yang lewat di depan katak, dia akan menjulurkan lidahnya. Hap! Lalu serangga atau binatang kecil itu langsung ditelan. Pakai mulut, lidahnya menjulur.
tidak ada lewat di sana gitu. Hop. Enak. Tapi makanan kecebong adalah tanaman dan binatang air yang telah mati. Beda. Kecebong kan anaknya ngakak ya. Dia makanannya apa Mbak Yosi? Apa Mbak Arun? Tanaman atau binatang yang telah mati. Nah, ini telurnya nih. Ini telur kakak. Telur kakak berubah menjadi beruduk. Terus beruduk berkaki, terus menjadi ekor memendek, terus menjadi kakak. Iya, sering bertambahnya usia kecebong. Nah, bukan kan bayi ya, kecebong. Kaki belakangnya mulai tumbuh. Artinya kan seperti ikan kan kecebong, nggak punya kaki. Nah, kaki belakangnya tumbuh, lalu menyusul kaki depannya yang lebih pendek. Ini lebih pendek nih. Perlahan-lahan ekornya mulai hilang. Si kecebong melompat ke darat sebagai seekor kapal. Kapal harus menghadapi aneka bahaya dari para pemangsa seperti kelelawar, bangau, ikan besar, kura-kura, bahkan juga manusia. Padahal memakan katak kan haram. Kalian tahu nggak katak itu haram? Tahu, karena hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di air. Itu haram hukumnya bagi umat Islam ya. Jangan makan katak ya teman-teman ya. Lanjut. Tahukah kalian mengapa Allah mengharamkan manusia untuk memakan segala makhluk yang hidup di dua alam? Nah, nih sekarang lihat. Katak sangat penting bagi manusia. Mereka memakan serangga. Biar di rumahmu nggak banyak nyamuk. Mereka memakan serangga. Jadi kalau mereka musnah, serangga makin banyak. Pada akhirnya manusia juga akan rugi. Selain itu, kalau ular kehabisan katak, mereka kelaparan dan akan menyerang manusia. Jadi kalau nggak ada katak, ular nggak ada makanannya. Kalau ular tidak menemukan katak, ular akan memaksa manusia karena ularnya tidak mendapatkan katak. Akhirnya ularnya mencari mas Radim, mencari mas Rakil, mencari mas Sian, mencari mas Aman gitu. Itulah manfaatnya katak untuk kehidupan gitu. Kemudian